dengan judul Radikalisme Agama dalam Media Sosial. Sebelumnya, pada acara webinar kali ini akan diaktifkan fitur untuk unmute secara otomatis dari panitia untuk peserta yang ingin menyampaikan pendapat atau menanyakan sesuatu dapat mengaktifkan fitur raise hand atau dengan menuliskan pada kolom chat. Baik, teman-teman dan seluruh peserta webinar pada hari ini, kita akan memasuki acara yang pertama, yakni doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Christine. Kepada Christine, dipersilahkan. Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Yang kami pagi ini sebelum kita mulai kegiatan kita webinar pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Romo, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita persiapkan diri kita, dan pagi ini saya akan memimpin doa secara Katolik untuk yang beragama Muslim dan lain-lainnya, mohon untuk menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh cinta kasih, kembali kami menghaturkan syukur kepadamu karena berkat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini Tuhan, kami kembali berkumpul di dalam virtual ini untuk melakukan acara kami webinar pada hari ini. Ya Tuhan, semoga acara yang akan kami lakukan hari ini dapat berlangsung dengan baik dan segala materi pemaparan dari para narasumber dapat bermanfaat untuk kami. Tuhan, berkati dan lindungilah kami selalu dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Christine yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Romo, Bapak, Ibu, serta kedua narasumber dan teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam acara webinar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Angela Vita Swastika selaku moderator pada acara webinar pada siang hari ini. Baik, teman-teman dan seluruh peserta webinar hari ini pasti sudah sangat akrab dengan yang namanya media sosial. Namun, pernahkah teman-teman menemukan konten atau berbagai postingan yang ada di sosial media yang bernuansa intoleransi maupun berbagai ujaran kebencian dan dalam berbagai bentuk di media sosial? Nah, mungkin teman-teman pernah menemukan hal seperti itu ya. Dan hal ini dikarenakan media sosial ini dinilai cukup efektif dan sangat strategis sebagai alat penyebaran paham radikalisme. Dan saat ini memang teman-teman juga pasti sudah sangat akrab, dan siapa sih yang tidak menggunakan media sosial. Nah, itu menjadi salah satu alasan mengapa penyebaran radikalisme agama ini sangat marak di media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai radikalisme agama dalam media sosial bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Romo Dr. Martinus Djoko Lelono M.Hum, yang saat ini bertugas di Komisi Hubungan Antar Kepercayaan Kepikepan Yogyakarta Timur, dan ada Dr. Amanah Nuris, MA. Mbak Nuris ini adalah seorang antropolog agama dan budaya, dan saat ini juga aktif sebagai dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Mbak Nuris ini juga sudah berkarya di berbagai sebagai konsultan dan peneliti dan ahli di berbagai lembaga internasional, teman-teman. Oke, mungkin yang pertama ada narasumber kita, ada Romo Martinus Djoko Lelono. Halo Romo, selamat siang. Selamat siang Angela. Oke, apa kabar Romo? Baik. Oke, terima kasih Romo sudah hadir untuk menemani kita hari ini. Dan selanjutnya ada Dr. Amanah Nuris atau Mbak Nuris. Halo Mbak Angela, halo Romo semua. Halo Mbak. Senang bisa jumpa. Ya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini. Semoga teman-teman nanti bisa menimba ilmu, menimba pengalaman, dan berbagai hal yang bisa diambil untuk teman-teman semuanya. Baik, mungkin kita ke pertama dulu nih. Mungkin saat ini banyak hal-hal yang di media sosial itu banyak postingan-postingan yang mungkin ada ujaran kebencian, ada intoleransi begitu. Mungkin saya mau ke Romo
Joko Lelono dulu, mungkin Romo bisa menyampaikan situasi saat ini di media sosial, ujaran kebencian, kasus radikalisme itu seperti apa sih Romo? Mungkin Romo ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk sebagai pengantar. Dipersilahkan Romo. Ini pengantar atau saya presentasi ini, Mbak? Boleh pengantar dan sekaligus untuk presentasinya juga. Saya presentasi saja ya, karena saya melihat banyak untuk presentasi mungkin nanti dilengkapi oleh Mbak Nuris yang ini kakak saya, yang senior saya di sekolah dulu. Baik, Pak Angela, Mbak Nuris, Romo Effendi, dan teman-teman semua, saya mau presentasi sebentar. Ya, saya sekitar 10-20 menit untuk mengenal sedikit tentang radikalisme di media sosial. Saya sekolah untuk jurusan lintas agama, Interreligious Studies, bersama dengan Mbak Nuris sama di UGM, lalu sekarang mengajar untuk dialog agama di Fakultas Teologi di Sanata Dharma. Nah, hari ini saya mencoba memberi gambaran saja pada teman-teman, nanti akan dilengkapi oleh Mbak Nuris, seperti pembicaraan kemarin ya Mbak. Ngomong ini radikalisme di media sosial. Jadi, saya memberi gambaran saja. Ini kemarin baru muncul di koran Kompas, gambar tentang terorisme, radikalisme, dan intoleran itu kadang-kadang kita blended ya, bergabung satu-satu. Kadang-kadang kita sampai kepada gambaran yang apa? Kadang-kadang kita menggambarkan teroris itu kayak gini. Padahal teroris yang kadang ya mungkin radikalis atau apa itu munculnya dalam bentuk orang wanita yang biasa. Ini yang terjadi di Polri kemarin. Tapi juga nanti saya menggambarkan bahwa teroris tidak radikalis belum tentu teroris, ada juga sikap intoleran belum tentu radikalis. Beberapa hal yang muncul di sana. Gambaran kita soal terorisme itu seringkali adalah tentang sosok yang berpenampilan sangat kasar, dengan mata merah seolah-olah meneror siapa saja yang tidak sepakat. Atau mereka adalah sosok lain yang berbeda dengan masyarakat Indonesia. Padahal yang ditemukan adalah ya mereka itu tidak ada profil khusus untuk sosok teroris. Maka seringkali yang muncul itu kan mereka orang-orang terkaget, oh kok dia teroris, dia kan orang baik. Lalu tua muda, laki-laki perempuan, kaya miskin, beragama tak beragama, muncul juga. Misalnya jamaah Islamiyah itu ya kegiatannya beberapa hal itu tidak berbeda dari NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, PHDI, Walubi. Mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah anggota, turut membantu bencana tanpa pandang latar belakang agama. Jadi kadang-kadang munculnya dalam bentuk yang lembut, yang kadang-kadang kita tidak tahu. Nanti menghantar kita kepada gambaran tentang bagaimana orang-orang ini bisa terlibat di dalam kelompok yang. Nah, Nur Huda Ismail menggambarkan tentang ada penjelmaan baru jamaah Islamiyah yang ini ZA, ini yang kemarin tertangkap tanggal 16 November itu ada 3 orang, dan itu bukan orang-orang yang sudah melakukan terorisme, tapi mereka adalah bagian para pemikir lah. Seorang cerdas santun, seorang doktor, dia tugasnya memoles JI supaya diterima oleh masyarakat. Nanti kita tahu bahwa ada cara-cara tertentu yang dilakukan. Ini ya, ini sangat terkenal, anggota Fatwa MUI. Dia sedang mendirikan Partai Dakwah Republik Indonesia. Ada AA, seorang ustadz yang aktif berdakwah, seorang dosen, dan berbagai dakwahnya tersebar di media sosial. Jadi ini ada gambar besar, ada kemarin kenapa mereka ini tidak melakukan tindakan kekerasan kok bisa dianggap sebagai teroris? Itu menjadi pertanyaan. Maka dari situ kita bisa mencoba memberi framing besar saja untuk pembahasan kita hari ini. Terorisme itu bukan hanya soal tindakan kekerasan, bom atau apa, tapi ada pemikirnya, ada proses penyebaran ide, dan ada upaya-upaya tersembunyi yang kadang-kadang kita anggap sebagai sikap toleran, tapi sebenarnya di dalamnya ada usaha untuk ya bagaimanapun menarik perhatian. Langkah terorisme yang umum dulu terkenal, tapi sekarang nggak lagi. Sikap intoleran berubah menjadi sikap radikalis, hingga akhirnya membawa orang pada terorisme. Tapi sekarang tidak lagi seperti ini, nanti kita akan lihat. Nah, intoleran itu apa? Intoleran itu biasanya orang mempunyai pandangan negatif, merendahkan, stereotip pada orang. Tidak suka atau benci sesuatu yang berbeda dari kita.
tindakan yang tidak menyenangkan seperti menghina, menfitnah, mencaci maki orang yang berbeda dengannya. Dan ini sikap ini, intoleran ini tampaknya sekarang ya cukup banyak muncul di tengah-tengah kita yang ya menunjukkan bahwa ada kemunduran dalam relasi antar agama di tempat kita. Sementara radikalis itu proses pribadi di mana individu mengadopsi cita-cita aspirasi sosial atau agama tertentu, ekstrim tertentu, untuk mencapai membenarkan penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu. Nah, namun ini fenomena baru yang terjadi, kebanyakan orang yang menganut paham radikal tidak terlibat dalam terorisme. Banyak teroris tidak memiliki ideologi yang mendalam. Mereka ya melaksanakan saja, tapi nggak mendalam sebenarnya. Jadi radikalisme adalah salah satu jalan saja untuk terorisme dan bukan satu-satunya. Jadi coba dengan demikian teman-teman kita bisa membedakan bahwa radikalisme tidak sama dengan terorisme. Maka kita bisa mengatakan proses radikalisasi itu bisa terjadi dalam media sosial. Meskipun juga dalam beberapa kasus juga ada terjadinya arahnya juga ke teroris. Nah, lalu pertanyaan kemudian adalah mengapa media sosial yang dipakai? Misalnya ini dalam kelompok jamaah Islamiyah itu dalam prosesnya mereka tidak langsung menyebut diri sebagai teroris, orang pasti akan melawan, tetapi ada perubahan cara mereka merekrut anggota. Sebelum tahun 2014, secara umum mereka melakukan perekrutan itu secara offline, entah itu melalui kelompok doa, kelompok pengajian, macam-macam, melalui pernikahan, kalau teman-teman pernah mendengar, dikirim ke tempat-tempat itu, Afghanistan, Poso, dan sebagainya. Tapi sejak deklarasi ISIS tahun 2014, 13, 14 itu, medsos menjadi alat propaganda untuk mereka menyasar Asia, Eropa, dan Amerika. Sebagai contoh saja, tahun 2017, ada lebih dari 600 kanal berbahasa Indonesia di Telegram yang berafiliasi dengan ISIS. Selain itu, ada lebih dari 30 grup private chat berbahasa Indonesia di Telegram yang juga berafiliasi dengan ISIS. Satu kanal di Telegram setiap hari menyebarkan 50 sampai 150 materi radikalisme. Ini sesuatu yang bisa kita bayangkan bagaimana pengaruhnya. Nah, media yang dipakai banyak, Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, nah ini Twitter. Saya nggak tahu TikTok sudah masuk atau belum, tapi belum menemukan. TikTok ini orang-orang asik-asik saja, tapi nggak tahu apakah sudah ada atau belum, mungkin Mbak Nuris nanti bisa menambahkan. Nah, sebenarnya BNPT, Cyber Indonesia, dan kepolisian sudah bergerak, tetapi mereka semakin pintar menyembunyikan diri. Ditutup satu akun, membuat beberapa akun. Pengikutnya itu tidak pandang umur, jenis kelamin, macam-macam. Dulu kan tidak dikenal teroris perempuan, jarang-jarang, tapi akhir-akhir kita menemukan. Atau radikalis ke teroris itu menemukan. Misalnya untuk kata jihad, mereka tidak menulis kata jihad. Saya pernah menulis tentang kunjungan Paus ke Irak itu lalu ada pembicaraan di dalamnya saya menulis tentang ISIS. Padahal itu tulisan tentang ya memuji kehadiran Paus. Tapi ketika ada tulisan ISIS itu YouTube mengatakan menolak beberapa kali. Nah, tapi kalau ditolak mereka masih bisa menggunakan kata jihad. Ini kalau kafir, syahid, negara Islam, syariat, khilafah, atau di dalam grup-grup WA yang namanya tidak selalu menunjuk pada kelompok keras, tapi nyatanya ada. Jadi ini gambar besarnya tentang kenapa digunakan. Hasilnya adalah ini misalnya ada fenomena sekarang ini dengan adanya media sosial yang dipakai itu muncul kelompok-kelompok orang-orang yang secara pribadi menjadi radikalis bahkan menjadi teroris. Ini Dian Yulianovi, ini tahun 2016, mantan TKW Taiwan, itu ditangkap dulu mau membuat bom panci di Istana Negara. Zakiyah Aini yang teman-teman tahu umurnya baru 25 tahun, di Mabes Polri kemarin, simpatisan ISIS. Khusus untuk TKW atau sekarang dikenal dengan Tenaga Migran Indonesia, ada kehausan akan ilmu agama. Sering mereka merasa banyak dosa dan mau melakukan penebusan dosa dengan belajar agama dan
akhirnya memberikan diri kepada agama. Nah, teman-teman, sampai pada tahap ini kita memang masih bicara soal Islam, tapi nanti sedikit banyak saya akan bicara juga kecenderungan yang bisa terjadi dalam gereja Katolik. Dua bahasa media sosial mengapa bisa sampai mempengaruhi demikian dalam, ada yang disebut sebagai epistemic bubble. Itu artinya adalah di dalam sistem internet ada algoritma tertentu yang membuat seorang hanya mendapatkan informasi yang biasa ia lihat dan tidak akan mendapatkan informasi yang dianggapnya tidak menarik. Misalnya, kalau teman-teman itu pencinta K-pop, maka ya di YouTube-nya itu isinya K-pop. Kalau pencinta wayang, ya isinya wayang. Nah, kalau pencinta kelompok-kelompok dakwah-dakwah keras itu, maka ya terkumpul di antara mereka. Dan mulai belajar dari sana. Dan setiap kali muncul dakwah-dakwah macam itu akan muncul di sosial media mereka. Dan demikianlah muncul itu secara otomatis terjadi. Tetapi juga ada kelompok kedua yang namanya echo chamber. Itu ada upaya aktif dari pembuat opini untuk merusak suara-suara yang berbeda atau disingkirkan, atau suara yang mendukung opini dalam kelompok itu digaungkan. Jadi kalau ada kelompok-kelompok tertentu, misalnya grup WA itu, lalu kalau grup WA Katolik ya isinya renungan terus. Kalau grup kayak ini bisa jadi isinya adalah tentang ya menggugat kehadiran pemerintah, menggugat kenapa ulama dikriminalisasi dan macam-macam. Jadi di sini terjadi media sosial itu lalu terkumpul, jadi seakan-akan mereka punya hidup dalam dunia ide yang sendiri, sehingga mereka bahkan dalam titik tertentu membenarkan perbuatan yang salah karena sama-sama semua orang mengatakan itu adalah benar. Nah, diperparah oleh kurangnya sikap kritis yang sekarang ini disebut sebagai kondisi post-truth, di mana masyarakat kita itu dengan adanya media sosial dan internet punya begitu banyak informasi, tetapi kadang-kadang kurang bisa menyaring. Jadi kondisi di mana fakta objektif tak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, justru malah keyakinan pribadi dan keterkaitan emosional yang mendapatkan dukungan terbanyak dari masyarakat. Misalnya kalau teman-teman belajar melihat saja FPI itu, gerakan yang sudah ditolak oleh pemerintah itu bagi kita ya benar bahwa kelompok itu dipisah, dilepas, dihentikan. Tetapi untuk kelompok tertentu mereka masih membela. Karena apa? Karena kiainya ngomong begini, atau karena pemimpinnya ngomong begini, atau karena kepentingannya dihalangi dengan adanya pembubaran FPI. Jadi ada kondisi di mana orang banyak mengatakan itu benar, yaitu jadi benar meskipun secara objektif salah. Nah, saya tidak banyak-banyak, saya nanti Mbak Nulis akan menambahkan. Saya lanjutkan dengan sedikit mempertanyakan apa urusannya dengan orang Katolik. Apakah orang Katolik juga tidak terlibat di dalam proses, dalam arti tertentu radikalisme itu muncul sebagai permasalahan hidup bersama ya. Panggilan orang Katolik. Ada situasi fanatisme yang mengarah pada penghancuran orang lain juga ditemukan di antara umat beragama yang tidak terkecuali untuk umat Kristiani yang dapat ikut serta dalam jaringan kekerasan verbal melalui internet dan berbagai forum komunikasi digital. Di antara kita sendiri mungkin juga ada kecenderungan semacam ini, tertutup sendiri dan akhirnya melepas diri dari relasi dengan yang lain. Bahkan di dalam media Katolik, batas-batas dapat dilampaui, fitnah dan umpatan bisa ditoleransi, dan segala etika dan rasa hormat terhadap nama baik sesama dapat diabaikan. Hati-hati bahwa dalam situasi sekarang ini bisa jadi kita juga adalah bagian dari permasalahan ketika kita terlibat di dalamnya. Nah, apa hubungan dengan orang Katolik juga? Ya, kita harus sadar bahwa masyarakat Indonesia ini adalah satu kesatuan. Jadi radikalisme bukan masalah orang lain. Dengan adanya radikalisme dan juga dalam arti tertentu saya menyebut di bawah itu, mungkin di kalangan Katolik bukan radikalisme ekstremisme, tetapi lebih apatis, tidak berani berrelasi dengan yang lain, tertutup kepada yang lain, merasa diri adalah korban. Sementara yang lain adalah pelaku, padahal dengan hal-hal tertentu ada yang salah dengan kita.
Maka dengan adanya situasi ekstremisme agama, radikalisme, sikap saya hanya mengatakan ada yang salah dengan relasi antar identitas di Indonesia. Kita termasuk di dalamnya. Nah, maka yang terakhir, ini bagian terakhir saya, yang diminta dari kita adalah mari kita memikirkan tentang budaya perjumpaan, kita saling bertemu, belajar, dan menerima perbedaan. Ungkapan dari Paus Fransiskus ini dalam tulisannya Fratelli Tutti mengatakan, mari kita mempersenjatai anak-anak kita dengan senjata dialog, mari kita mengajari mereka perjuangan yang baik untuk perjumpaan. Maka yang terjadi tadi, daripada teman-teman yang tadi di medsos itu jatuh kepada radikalisme, mari kita menjadikan mereka sahabat kita sehingga mereka tidak mudah jatuh ke dalam kelompok-kelompok itu sejauh kita mampu. Maka akhirnya karena damai tak lagi gratis di negeri ini, dengan adanya intoleransi, dengan adanya aksi-aksi intoleransi, dengan adanya sikap radikalis, maka damai tak lagi gratis. Apa-apa jadi salah dalam relasi antar agama. Maka teman-teman, jadilah agen perdamaian untuk hidupmu hari ini dan warisanmu kepada generasi berikut. Ini ajakan saja melanjutkan pemikiran bahwa radikalisme ini bisa juga terjadi dalam kelompok kita, terutama dalam sikap apatis, tidak mau terlibat di dalam masalah orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Romo Joko, sangat luar biasa sekali memberikan gambaran kepada kita bagaimana bentuk-bentuk dari radikalisme sendiri. Ternyata nggak hanya bentuk yang kayak besar, kasar, dan lain sebagainya, tapi ternyata ada hal-hal lain, bentuk-bentuk lain yang mungkin saat ini marak di media sosial, baik mungkin dekat dengan kita juga. Mungkin selanjutnya dari Mbak Nuris, apakah ada tanggapan mengenai situasi radikalisme di media sosial saat ini? Kepada Mbak Nuris, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Angela. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua ya. Saya senang kita bisa berjumpa dengan Romo, yang saya hormati juga para pengurus di Komisi Kerasulan Mahasiswa Yogyakarta, Mbak Uli ya yang sering komunikasi dengan saya. Saya mungkin bisa dijadikan ini biasa aja co-host supaya nggak muncul etnik-etnik ya, karena saya nggak akan menampilkan makalah. Oke, baik. Romo luar biasa ya tadi gambaran apa yang dimaknai dari radikalisme itu. Kenapa saya minta belakangan, karena saya juga penasaran dalam perspektif Katolik itu seperti apa radikalisme dipandang, dimaknai, dan disikapi begitu ya. Mungkin gini, sebelum berbicara ke radikalisme, kan ini temanya tentang radikalisme di media sosial ya. Saya akan sedikit memberi atau mengingat-ingat kembali tentang bagaimana masyarakat digital itu dalam konteks antropologi. Saya yakin seorang Mbak Angela, termasuk Romo, Mbak Uli, dan saya sendiri, kita semua nampaknya sulit terlepas dari yang namanya sosial media gitu ya. Kita punya Facebook atau mungkin Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Saya hanya menggunakan 2 sosmed, Facebook, itu pun sebenarnya jarang saya ini, Instagram lebih jarang lagi, walaupun punya follower. Nah, tapi menarik ya, bukan berarti pengguna Instagram itu sifatnya selalu pasif. Walaupun misalnya begini, saya punya akun Facebook, punya akun IG, pasti saya punya alasan kenapa saya tidak selalu posting misalnya. Yang pertama sibuk misalnya, yang pernah hanya kepingin melihat kabar teman-teman ya atau kolega dan lain-lain, atau mungkin memang menjadi observer. Nah itu
ada batas-batas tertentu seorang user dalam konteks sosial media ya memiliki imajinasi sesuai dengan hayalan masing-masing para user. Nah, itulah kenapa misalnya filsuf teknologi modern ya sering kita sebut Badria ya, seorang dari Prancis, bahwa teknologi ya yang memiliki anak kandung sebagai komunikasi massa, dalam hal ini sosial media, itu kan melahirkan seperti simulacra dan simulacrum. Jadi apa itu simulacra dan simulacrum? Ya singkatnya adalah sebuah salinan realitas yang telah hilang dan itu menjadi sebuah hayalan. Nah, maka di sini ternyata sosial media itu bukan sekedar sesuatu yang dijalankan oleh algoritma. Kalau Anda melihat film yang terbaru ya, misalnya Social Dilemma, ada nggak yang pecinta Netflix? Nah, di Netflix itu ada, ini film saintis dan berdasarkan riset, jadi bukan sekedar fiksi ya, jadi sains yang membicarakan bagaimana cara kerja dunia teknologi dalam hal ini sosial media, yang dimana tidak lepas dari unsur algoritma yang bermain di dalamnya. Nah, lalu ya kebetulan di UI kan saya banyak terlibat pada kajian-kajian strategik ya terkait dengan isu terorisme dan radikalisme. Jadi gini, teknologi pada tahun 1960-an ya, kita belum mengenal itu Facebook dan lain-lain. Tetapi internet itu jangan dibayangkan sesuatu yang lahir ketika masa milenium. Tapi pada tahun 1960-an dia sudah eksis ya, tapi di kalangan dunia intelijen untuk mengidentifikasi kasus kejahatan, ya isu-isu kriminal, termasuk korupsi dan lain-lain, terorisme tentu saja di dalamnya. Lalu pada tahap kemajuan dan kemapanan teknologi yang semakin canggih, internet yang kita konsumsi sekarang itu sudah merupakan bagian dari barang second atau second hand. Kecanggihannya itu sudah melampaui dari para pakar yang memang di bidang keamanan untuk mengidentifikasi kasus-kasus kejahatan, baik kejahatan nasional maupun kejahatan di level internasional. Nah, dari sini kita perlu pahami bahwa begini, di era milenium ya, dunia sosial media, alat seperti gadget itu sudah menjadi bagian dari identitas kita. Ya, kecuali kita menjadi suku Baduy misalnya. Ya, ada kelompok-kelompok masyarakat adat tertentu yang sama sekali hingga hari ini tidak mau menggunakan teknologi dan melawan modernisasi. Karena modernisasi itu kejam, merusak alam, menyebabkan climate change, perubahan iklim, ya kerusakan lingkungan, ekologi, dan lain sebagainya. Yang belakangan juga sedang ramai dibicarakan di Prancis. Nah, bagaimana mereka menjalani komunikasi massa? Ya dari mulut ke mulut, MLM. Ya. Taruhlah belakangan saya agak rajin datang ke Sulawesi. Padahal itu ada wilayah yang sangat pedalaman, harus naik gunung, lewat sungai, laut, danau, dan lain-lain. Begitu saya datang, orang kepulauan yang satu udah ngerti. Itu bukan semata-mata karena sama-sama punya WhatsApp, padahal masyarakat adat. Tapi karena dari mulut ke mulut, misalnya si A belanja ke pasar B, ya strateginya. Nah ini nanti saya kaitkan kenapa radikalisme marak. Lalu orang yang belanja ke pasar ini menyampaikan informasi tentang X. Informasi itu ternyata bisa secepat kilat walaupun tanpa ada kehadiran sosial media. Sehingga tidak heran, jangan
anggap bahwa radikalisme itu untuk hari ini terkait dengan kemajuan teknologi saja. Karena apa? Radikalisme bukan isu yang baru. Ini sudah persoalan yang lama. Ya. Namun realitasnya bahwa radikalisme ini menjamur ya pada perkembangan teknologi seperti sosial media, sebuah metode kebaruan iya. Tetapi bahwa isu radikalisme itu semua agama ada, seperti tadi yang Romo sampaikan, semua agama memiliki potensi radikalisme tanpa terkecuali menurut saya. Ya. Saya mengidentifikasi isu-isu dan penelitian tentang agama-agama, baik itu Kristen dan Hindu, Buddha, semua agama-agama bahkan tanpa terkecuali itu memiliki potensi radikalisme. Tapi begini ya, kita perlu memahami dulu radikalisme itu apa gitu. Ya. Ada banyak mitos yang selama ini kita cerna ya secara tiba-tiba berkat dari konstruksi massa yang ada di dalam sosial media. Jadi seolah-olah kita selama ini menganggap radikalisme itu jahat. Radikalisme itu negatif. Radikalisme itu muslim yang konservatif dan para teroris seterusnya. Hal-hal yang sifatnya peyoratif. Nah, ini itu mitos. Makanya saya menulis The Myth of Religious Radicalism. Jadi ada mitos-mitos di dalam radikalisme keagamaan. Padahal ya kalau menurut ahli linguistik seperti Nick Lauer ya, bahwa istilah radikalisme belakangan menjadi disalahpahami karena hilang dari konteksnya. Padahal tidak ada seorang nabi yang tidak radikal. Tidak ada seorang filsuf yang tidak radikal dan tidak ada seorang ilmuwan yang tidak radikal menurut saya. Karena apa? Redix ya, berawal dari kata redix, berpikir sampai ke akar-akarnya, menguasai pengetahuan hingga ke dasar-dasarnya. Ya mohon maaf ini pada akhirnya saya tersinggung sebenarnya kalau radikalisme dikaitkan dengan jaringan-jaringan ekstremisme. Karena itu melecehkan dalam tanda kutip para cendekiawan, para rohaniawan, para ahli di bidang keilmuan, dan seterusnya. Nah, bagaimana melawan atau mengcounter istilah radikalisme itu menjadi positif? Ini yang sedang saya lakukan. Karena apa? Ketika kita merujuk dalam kamus ya bahasa Inggris, radikalisme itu ada dua bagian ya. Yang pertama kita bisa merujuk pada kamus British. Memaknai radikalisme ya sesuatu yang positif, sebuah gerakan ya yang didorong oleh kekuatan-kekuatan dari perspektif keilmuan, ya termasuk politik memang yang ada di dalamnya. Namun lebih pada hal yang positif. Sekarang kita merujuk pada pengertian radikalisme yang lahir di US Dictionary atau Kamus Amerika, di mana semua kata-kata radikalisme dalam perspektif US Dictionary ini peyoratif atau negatif, kejam, jahat, teroris, dan lain-lain. Nah, ini sebuah dekonstruksi yang berbahaya apabila kita gagal memahami konteks yang sesungguhnya dari radikalisme itu sendiri. Saya pecinta kopi misalnya, saya sangat radikal terhadap kopi. Saya pecinta ilmu filsafat. Ya harus radikal, kalau tidak radikal bagaimana mungkin kita paham tentang suatu keilmuan itu. Nah, ini yang ingin saya beri gambaran bahwa di dalam radikalisme itu sesungguhnya terdapat banyak mitos-mitos dan menghilangkan fakta-fakta yang ada. Ya, mohon maaf seorang Romo kalau tidak radikal ya mana mungkin bisa menguasai naskah-naskah suci, ayat-ayat suci, misalnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi gambaran bahwa menurut saya ada semacam politisasi bahasa.
sehingga kita semua mencerna dan mengkonsumsi apa itu radikalisme sebagai sesuatu yang jahat dan negatif. Yang kedua, ya, radikalisme itu tentu saja berbeda jauh dengan ekstremisme maupun terorisme. Ya. Seseorang yang menjadi teroris itu bisa jadi pasti radikal dalam pengertian tanda kutip tadi, radikal yang negatif. Tetapi seseorang yang radikal belum tentu dia ekstremis atau teroris. Nah, kita bingung ini. Orang Indonesia itu kan suka sekali mengadopsi bahasa-bahasa asing sehingga kita kehilangan makna diri kita sendiri dalam berbahasa. Ini yang menjadi alat untuk memporak-porandakan peradaban apabila kita tidak hati-hati terhadap bahasa. Dan ingat, satu kata atau dalam istilah bahasa itu bisa merusak tatanan sosial, kebudayaan, keagamaan, bahkan politik. Sudah terjadi, ya. Kita sedih menyaksikan fenomena buzzer, istilah kadrun, kampret, dan seterusnya yang tidak pernah sebelumnya kita kenal, sekarang kita konsumsi, dan itu memecah belah, ya, membuat fragmentasi sosial, keagamaan, dan kebudayaan kita sebagai masyarakat Nusantara yang berbineka tunggal ika. Ini bisa karena akibat dari pengaruh sosiolinguistik yang digunakan oleh sosial media. Ya, istilah terorisme itu kan lahir ketika pasca WTC. Ya, mungkin Mbak Angela masih kelas berapa itu? SD atau TK atau udah SMP. Nah, ini gambarannya. Terus ada yang tanya lagi, apa bedanya ekstremisme dengan terorisme? Nah, itu bingung. Dan anehnya kita memang menggunakan itu. Mau tidak mau, Indonesia sebagai negara PBB, di dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme, ya kita mengadopsi istilah-istilah itu. Padahal sesungguhnya membuat masyarakat bingung. Jadi gini, efek dari pengaruh sosial media, ya, terhadap istilah-istilah yang kita tadinya belum familiar kemudian menjadi familiar, itu bisa menimbulkan prasangka-prasangka, sehingga pada level tertentu prasangka berakibat sangat fatal terhadap konflik. Taruhlah misalnya ada seseorang yang menyukai simbol-simbol keagamaan, atribut-atribut keagamaan di dalam berpakaian. Ya. Wah, pasti kita mikirnya, misalnya saya pakai cadar, pakai jubah, serba hitam-hitam. Maaf. Nah, terus kecapean, guys. Nah, terus gini, saya jalan ke pasar. Ya. Saya jalan ke pasar dengan atribut seperti itu, otomatis orang berpikir ini radikal ini. Pada tahap tertentu, setelah radikal, wah ini jaringan teroris ini. Itu yang saya maksud bahayanya. Padahal begini, di dalam keagamaan, kultur keagamaan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya unsur kebudayaan. Seperti kata Clifford Geertz, religion is culture. Agama itu tidak bisa lepas dari yang namanya budaya. Misalnya orang Muslim, ya, karena lahirnya di Timur Tengah, maka identik dengan atribut-atribut yang ada di Timur Tengah. Jadi kadang masyarakat awam itu banyak yang salah paham, termasuk dari kalangan Muslim sendiri. Seolah-olah cadar itu identitas Islam begitu. Padahal orang Ortodoks di Timur Tengah, Yahudi termasuk, juga banyak yang menggunakan cadar. Banyak yang menggunakan jilbab atau kerudung, jangan salah itu. Kalau saya ke perbatasan Turki atau ke wilayah Lebanon itu, wah, banyak orang-orang Kristen Ortodoks yang pakaiannya sama, gitu. Nah, inilah kenapa Clifford Geertz sebagai antropolog kawakan yang pertama mengulik-ngulik tentang bagaimana cara keagamaan orang Jawa misalnya, bahwa kita tidak bisa lepas dari unsur yang namanya budaya, ya. Parahnya ketika budaya
di luar konteks Nusantara, ya, dipaksakan menjadi budaya kita. Nah, ini bukan berbahaya, maksud saya bermasalah. Misalnya orang Muslim Jawa, ya tentu saja orang zaman dulu sebenarnya tidak seperti sekarang yang rame kemana kesana kemari menggunakan jilbab ya, tapi kerudung. Seperti kerudung ala Ibu Sinta Nuriyah, nah itu ala Muslim zaman dulu. Tapi juga tidak semuanya berkerudung, ada banyak yang tidak berkerudung. Istri Ki Haji Ahmad Dahlan ya bahkan tidak berkerudung gitu. Nah, tetapi identitas seorang Muslim ketika masa lalu, walaupun radikalisme belum sampai mengakar hingga ke masyarakat yang seperti sekarang, ya biasa saja. Karena apa? Maksudnya biasa saja. Hubungan antar agama, ya, hubungan antar Islam dan Hindu, Islam Kristen dan lain-lain ini tetap saja harmonis gitu, tanpa ada embel-embel atau atribut. Nah, sekarang kita ini kondisinya secara global, bukan hanya di Indonesia, ya. Seperti terfragmentasi, ya, tercabik-cabik persatuan kita sebagai Bhinneka Tunggal Ika, sebagai Nusantara. Seolah-olah mana? Kita ini pada tahap menurut saya uprooted culture. Ya. Jadi akar-akar kebudayaan kita itu tercerabut. Misalnya K-popisasi, ya. Siapa yang suka nonton drakor? Itu bagian dari lost identity loh. Kenapa seorang Mbak Angela yang sebenarnya asli dari Minahasa, ya, bahkan lagu-lagu daerah Minahasa tidak hafal, tetapi lebih hafal dari lagu-lagunya BTS. Nah, Mbak Angela ini BTS Army, mungkin teman-teman yang sangat familiar mau tidak mau mengikuti itu sebagai sebuah tren global. Nah, termasuk juga di kalangan masyarakat Muslim hari ini. Memakai cadar, istilah hijrah, istilah jihad, itu bagian dari fenomena global yang merebut kekayaan-kekayaan kebudayaan lokal kita, sehingga kita hari ini mengalami kebingungan. Nah, dari mana itu bermula? Tentu saja karena kita tidak lepas dari yang namanya teknologi digital. Dalam hal ini sosial media, ya, itu membuat semacam framing. Ya. Kalau Muslim yang solehah, ya, muslimah yang solehah, atau seorang Muslim yang sungguhan, maka sosial media itu memframing, pakai cadar, pakai jilbab, pakai ini itu dan sesungguhnya, hingga melupakan substansi keagamaan. Dan itu terjadi bahkan di masyarakat Buddhis, bahkan di masyarakat Hindu India, gitu loh. Jadi radikalisme agama secara global bukan hanya membidik, ya, Muslim society atau masyarakat Muslim, tetapi ini sebuah kepahitan bersama. Taruhlah misalnya Eropa, ya, yang sedang Islamfobia, itu bagian dari radikalisme sesungguhnya. Penutupan gerbang perbatasan itu bagian dari radikalisme karena anti terhadap masyarakat dengan identitas agama tertentu. Hindu di India dengan pembantaian atau genosida Muslim di perbatasan India Pakistan, ya, misalnya, atau di Myanmar Buddhis. Nah, kalau kita lihat realitas-realitas di lapangan hari ini itu, guys, bahwa sesungguhnya yang jahat itu, lebih jahat dari radikalisme dan terorisme itu justru sosial media, teror yang sesungguhnya. Nah, kenapa demikian? Karena dia menjadi alat yang paling strategis untuk melahirkan propaganda-propaganda dari kelompok yang seperti ISIS maupun Al-Qaeda, gitu. Ya, mereka bagian dari terorisme, betul. Tetapi kenapa yang seharusnya teknologi bisa melakukan pencegahan sekaligus penanggulangan justru menjadi wadah dari suburnya radikalisme itu sendiri. Nah, ini yang disebut sebagai paradoks. Paradoks di satu sisi. Jangan dikira
sosial media tidak diuntungkan dengan lahirnya kelompok-kelompok radikal yang mengkampanyekan ideologi mereka. Sangat diuntungkan. Misalnya tahun 2016 ada sekitar 46.000 akun Twitter ya yang menyuarakan radikalisme dan ideologi ekstremisme misalnya. Nah, itu dimanfaatkan betul oleh perusahaan-perusahaan IT dalam hal ini sosial media sebagai kapitalisme kebudayaan. Gila enggak dunia ini? Sudah gila. Jadi bukan soal ini identitasnya Muslim, Kristen, Katolik, bukan. Kita itu menghadapi teror yang kelompok terorisme yang lebih besar, ya seperti dalam tulisan saya terbaru tentang fenomena corona dan wajah baru terorisme. Nah, kita hari ini itu begini, yang tadinya manusia dengan aktivitas sosial, keagamaan dan lain sebagainya dari dunia offline, ya kita kan sekarang dipaksa untuk berada di dunia online. Saya mestinya datang ke paroki ini dalam rangka memberi acara seminar. Tapi kan karena ini COVID, ya sudah semuanya masuk pada tahap dunia virtual. Nah, dunia virtual ini merupakan realitas yang maya. Begitu juga kelompok-kelompok radikal. Ya, kalau menurut Maria Bakarjeva, ya, seorang ahli digital society, bilang begini, bahwa perilaku ya seseorang di dalam dunia online maupun di dalam dunia offline itu kadang bisa saja saling berbenturan. Nah, jangan-jangan radikalisme juga begitu. Artinya gini, seseorang yang religius ya belum tentu dia radikal dalam pikirannya. Dia bisa menjadi moderat, dia bahkan liberal. Saya punya teman seorang bercadar dari Makassar, pikirannya liberal, padahal religius sekali. Atributnya selalu diidentikan dengan kelompok-kelompok radikal. Tapi ternyata pikirannya sangat liberal dan pluralis. Kemana-mana menghadiri acara-acara interfaith misalnya. Nah, di satu sisi, ada orang yang sepertinya ini biasa-biasa saja. Tapi pikirannya itu kok radikal gitu. Setuju dengan konsep negara Islam, setuju dengan syariat. Padahal penampilannya biasa. Banyak politisi yang seperti itu dan menduduki jabatan strategis. Ini yang tadi Roma bilang, kita itu di era post-truth. Nah, maka radikalisme menjadi bagian dari post-truth itu sendiri. Solusinya adalah menurut saya, ya ini kita sama-sama teman muda dan sama-sama generasi milenial. Yang terbaik kita lakukan hari ini, ya, bagaimana melakukan kampanye sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya mengenai peace building, upaya perdamaian di sosial media. Yang kedua, ya, radikalisme itu memang kadang menciprakan memberi tetesan-tetesan informasi tentang ujaran kebencian, tentang intoleransi. Ya, kita mengcounter wacana itu dari hate speech menjadi love speech. Ya, orang-orang yang benci, orang-orang yang dirasuki dengan kata-kata kasar, dengan intoleransi, kita balas dengan kebijaksanaan. Kita balas dengan cara cinta kasih seperti yang tadi Romo sampaikan, ya. Itu menurut saya satu-satunya senjata hari ini, tidak ada yang lain, ya. Senjata hari ini yang bisa kita lakukan bersama adalah dengan cara bergandengan tangan, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan semua umat manusia tanpa pandang identitas keagamaan untuk memerangi roh jahat ini yang sudah mengakar kemana-mana dan menyasar kelompok-kelompok keagamaan. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Selebihnya bisa kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih Mbak Angela dan semuanya. Baik, terima kasih luar biasa sekali Mbak Nuris untuk pemaparannya, memberikan gambaran nih kepada kita mengenai apa sih sebenarnya radikalisme itu, gimana sekarang ini bentuk-bentuknya di sekitar kita itu seperti apa. Nah, mungkin tadi ada beberapa yang tercetus nih Mbak Nuris. Tadi kan disebutkan bahwa radikalisme itu sesungguhnya bisa dalam arti baik gitu ya. Bahkan dari pemuka-pemuka agama itu
biasanya radikal dengan agamanya karena ya tidak mungkin kalau tidak radikal gitu ya. Nah, tapi mungkin ada batasan tertentu ya Mbak Nuris untuk radikalisme itu masih bisa kita terima dan bagaimana itu justru bersifat merusak atau membahayakan keselamatan orang lain, keselamatan dan persatuan bangsa itu sendiri. Nah, mungkin ada beberapa isu nih Mbak Nuris dan Romo Joko ya. Yang pertama itu sedang marak ya, mungkin teman-teman juga mungkin sedang banyak nih ya melihat ada kasus tentang menyinggung agama lain ketika ceramah atau khotbah gitu ya, yang mungkin dilakukan oleh pemuka-pemuka agama yang tadi mungkin Mbak Nuri sebutkan itu juga. Biasanya pemuka agama itu juga bisa saja radikal karena pasti bagaimana tidak mendalami agamanya. Tapi untuk batasan tertentu itu seperti apa ya Mbak Nuris untuk masih bisa diterima dari radikal itu? Mungkin dari Mbak Nuris terlebih dahulu bisa menanggapi dan dilanjutkan dengan Romo Joko nanti. Terima kasih Mbak Angela, sangat kritis sekali pertanyaannya tentang batasan-batasan yang mana. Makanya saya tadi memberi wacana ya, kita mau menggunakan kamus apa ini untuk memaknai radikalisme. Oke, mayoritas kita sepakat dengan gambaran dari kamus Amerika ya, bahwa radikalisme itu jahat, kejam, terorisme, muslim dan lain-lain. Amerika dengan tegas muslim. Karena memang Islamofobia di Amerika tinggi. White supremacy bahasanya. White supremacy itu anti terhadap imigran, anti terhadap muslim, anti minoritas. Nah, yang terjadi di Indonesia, misalnya kayak FPI, itu bagian dari populis yang radikal menurut saya, kalau merujuk pada konteks kamus US ya. Jadi gini, radikalisme itu sebenarnya menjadi hak masing-masing manusia untuk memahami dan menjalani keagamaannya. Tetapi akan bermasalah apabila radikalisme yang jadi gini, radikalisme dalam pengertian ya, saya ingin menyontohkan hal-hal yang sederhana. Sebagai seorang muslim, saya harus wajib menjalankan sholat 5 waktu. Saya wajib menjalankan syariat-syariat Islam, puasa, zakat, dan seterusnya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh minum, ya pokoknya macam-macam. Nah, radikalisme itu kan harus selesai dulu di wilayah ini, hal-hal yang fundamental ini. Ya. Tetapi ada yang namanya proses di mana dalam konteks psikoanalisis keberagamaan seseorang ya, merasa bahwa ketika semakin kita itu religius, semakin kita mendalami dan mencintai agama kita, kebiasaan manusia, ini agak nakal analisisnya, kebiasaan manusia itu ingin menularkan kepada yang lain, seolah-olah menyelamatkan. Nah, ini karakter Abrahamic religion di situ. Karakter Abrahamic religion itu punya ya, energi misionaris yang cukup kuat. Dari dulu makanya ada perang salib, sekarang terorisme yang anti-Kristen misalnya, kekerasan di gereja dan seterusnya. Dan agama-agama Abrahamik lainnya, Yahudi dan lain-lain, termasuk agama yang muda. Nah, ini terjadi. Gitu loh. Nah, radikalisme pada tahap ini yang saya maksud apabila diimplementasikan di tengah harmonisasi sosial keagamaan, itu biasanya bermasalah. Nah, parahnya, yang paling mengerikan ketika pada tahap bahwa radikalisme dalam istilah ini, maaf saya menggunakan istilah bahasa Arab, takfiri. Jadi di luar kelompok yang mereka yakini itu tidak selamat. Nah, di Kristen ada juga doktrin itu. Di Islam ini istilahnya takfiri. Misalnya saya seorang radikal yang takfiri ya, yang bagi saya Mbak Angela itu tidak selamat. Karena tidak mengikuti ajaran dan keyakinan saya, gitu. Nah, padahal inti dari agama ini kan spiritualitas. Nah, spiritualitas ini, mistisisme ini, yang menyatukan seluruh kerohanian, baik manusia-manusia maupun seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dari level mikrokosmos hingga makrokosmos. Pada level-level ini yang belum banyak kita sebarkan ya, oleh para
religious leader atau para pemimpin agama. Kenapa demikian? Karena para pemimpin agama, ya saya menggambarkan Muslim sendiri, taruhlah ustadz-ustadz yang radikal, yang suka sekali menyesatkan, lalu ujaran kebencian, intoleran. Angan-angannya sebenarnya satu, rebutan umat. Padahal Tuhan tidak butuh umat loh. Kalau kita berbicara dalam konteks spiritual, Tuhan tidak butuh disembah kalau kata Gus Dur. Tuhan tidak perlu dibela karena Tuhan sudah maha kuasa. Tuhan sudah maha segalanya. Nah manusia kalau misalkan berpikir seolah-olah ini demi membela Tuhan, nah itu bisa saja Tuhan tertawa, Tuhan bikin TikTok, Tuhan bikin ini dan seterusnya. Tuhan ada di mana gitu. Nah ini wilayah-wilayah yang agak nanti Mbak Angela kita ketemu secara langsung aja ngopi-ngopinya berbicara konteks ini. Jadi bahayanya tuh di situ. Ya, disrupsinya adalah bahwa ketika pada tahap seseorang menganggap agamanya yang paling sempurna dan yang lain itu salah, maka masalah di lapangan yang banyak terjadi gesekannya di sana. Itu Mbak Angela. Baik, terima kasih Mbak Nuris untuk tanggapannya. Kita lanjutkan kepada Romo Joko. Mungkin tadi Mbak Nuris sudah menyampaikan mungkin dari agama Islam ada takfiri gitu ya, dari sudut pandang agama Islam. Lalu kalau dari Romo Joko mungkin dapat menyampaikan dari sudut pandang agama Katolik nih, mungkin bagaimana ya Romo tanggapannya? Baik, saya setuju dengan Mbak Nuris tadi yang selalu mengatakan bahwa soal ini adalah soal radik dalam bahasa Latin ya, artinya kan akar ya. Kembali ke akar itu ya menunjuk pada ya kembali ke dasar-dasar yang harus kita ikuti, dan seperti yang dikatakan tadi yaitu positif selama itu menjangkau kepada pribadi dan dalam arti tertentu mengarah kepada spiritualitas tadi yang menunjuk pada saya pengikut Tuhan, maka saya harus mengasihi itu bagi saya adalah wajib. Itulah radik dalam arti kembali ke akar. Maka pengampunan, atau kalau semangat gereja Katolik saat ini menjadi terang, itu adalah radikalis dalam arti tertentu. Nah, sementara menjadi tidak bisa diterima ketika akhirnya seperti yang dikatakan tadi, radikalis itu artinya sampai dengan menghapus yang lain, membuat yang lain itu sama dengan saya karena merasa bahwa jalan saya adalah satu-satunya jalan. Jalan saya adalah satu-satunya jalan. Itu dulu dalam konteks gereja di beberapa tempat sih, tidak banyak di Indonesia, beberapa kelompok Protestan terutama pada beberapa tempat itu bentuknya adalah ketika datang ke Indonesia lalu menghapus budaya tidak terima, itu kan bentuk penghapusan supaya ada pembaruan secara radikal. Ini mau menjadi masyarakat Katolik atau masyarakat Kristen atau masyarakat Islam, maka yang lain dihilangkan. Maka kalau tadi pertanyaannya adalah soal bagaimana dengan pemimpin-pemimpin agama yang menyinggung yang lain. Menyinggung yang lain tentu kamu tidak akan mengatakan menyinggung dalam arti positif ya, tapi menyinggung dalam arti negatif. Ya, itu bentuknya adalah ya lalu sebenarnya kan urusan agama itu urusan pribadi, urusan dalam kelompok agama. Ya kalau sudah sampai pada menyinggung dan tujuannya adalah melahirkan pemikiran yang sama, pemikiran radikalis atau intoleran paling tidak, itu sudah mengarah pada yang tidak bisa diterima. Maka ya, tindakan intoleransi itu kan di Indonesia sekarang sudah semakin jelas hukumnya. Terutama mungkin Mbak Nuris bisa bicara soal apa undang-undang media atau apa IT dan macam-macam kan mengarah pada itu. Terutama sekarang itu yang kentara di depan mata itu lebih banyak intoleransi ya, tapi di bawahnya itu sikap radikal itu lebih pada pola pikir ya, apa yang ada di otak kita. Sementara tindakan-tindakan itu yang lebih bisa dilihat. Begitu. Baik, terima kasih Romo Joko untuk tanggapannya. Baik, tadi sudah disampaikan tentang batasan-batasan apa. Itu kembali lagi bahwa radikalisme itu berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi begitu ya. Jadi ketika ada batasan tertentu, yaitu tadi ketika berusaha untuk menyingkirkan yang lain, berusaha untuk menghapuskan yang lain, itulah tanda-tandanya ketika ada batasan tertentu bahwa radikalisme itu perlu diwaspadai begitu ya. Kemudian mungkin selama ini kan kita juga langsung ya melihat oh ada postingan tentang radikalisme, intoleransi dan lain sebagainya. Tapi
kemudian kita jarang melihat pergerakannya itu seperti apa sebenarnya, tapi tiba-tiba langsung saja marak, langsung saja ada postingan seperti ini, langsung muncul banyak gitu ya, misal langsung trending di Twitter atau langsung banyak di Instagram. Nah sebenarnya mekanisme dari penyebaran radikalisme atau isu intoleransi ini seperti apa sih? Mungkin dari Mbak Nuris terlebih dahulu bisa memberikan tanggapan, tadi sudah menyampaikan juga ya mekanismenya seperti apa gitu. Oke, Mbak Angela ya. Mungkin nanti dari teman-teman yang lain boleh interaktif langsung ya dengan kita, saya dan Romo barangkali biar semakin dekat. Jadi gini, karena di awal saya sampaikan bahwa radikalisme itu bukan isu baru ya. Sejak zaman dulu gerakan radikalisme sudah eksis ya. Jauh sebelum jauh sebelum era sosial media, jauh sebelum era revolusi industri bahkan. Apa yang membedakan radikalisme di masa lalu dan di masa kini? Jadi kalau zaman dulu sebelum ada sosmed ya, radikalisme secara offline itu kan masih bisa diatasi dengan cara yang terukur kira-kira gitu ya. Tetapi kan di era sosmed ini lebih susah. Misalnya seorang anggota JI, tadi Romo menyampaikan Jamaah Islamiyah, salah satu jaringan radikalis ekstremis. Nah, ini mereka menjadi radikal itu butuh waktu yang lama gitu ya. Pertama dari diajak misalnya. Ya, dulu di mahasiswa juga marak mahasiswa dalam konteks Jogja, Indonesia, maksudnya UG, kampus-kampus inilah, kampus-kampus ternama hingga hari ini metodenya sama. Jadi pertama ya diajak gitu dari perkawanan, pertemanan, lalu diajak kajian-kajian. Ya kalau kajian itu sebenarnya istilah lain dari diskusi. Diajak kajian-kajian, terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan hingga prosesnya dan bertahun-tahun baru dia menjadi radikal gitu loh prosesnya. Karena dari mengenal ya, mendalami lalu kemudian mengakui. Itu zaman dulu. Dan sifatnya selektif ya. Jadi kenapa radikalisme sekarang ini lebih mengerikan? Karena random. Sementara yang sekarang itu caranya adalah tidak butuh orang dibaiat atau disumpah gitu ya. Tidak butuh. Pengakuan itu tidak butuh. Zaman dulu harus. Karena jelas ustadznya. Misalnya zaman Abu Bakar Ba'asyir, tokoh ini ya, Jamaah Islamiyah, bahwa murid-muridnya Abu Bakar Ba'asyir tidak mungkin mendapat istilahnya itu ijazah. Saya tidak mau menggunakan istilah itu karena itu istilah thariqah. Istilahnya itu adalah legitimasi lah, bahasanya bukan ini. Bahasanya adalah mendapat legitimasi dari seorang ustadznya untuk melakukan jihad lebih lanjut. Jadi ikut pengajian ya, ikut diskusi dan lain-lain, kemudian mendapat rekognisi atau pengakuan. Nah, sekarang tidak, Mbak. Sekarang radikalisme itu lebih mengerikan, terutama di kalangan anak muda, karena sifatnya random, di luar batasan geografis bahkan. Ya. Tadi Romo menyampaikan, Dian Yulianovi. Saya kebetulan membimbing mahasiswa yang tesisnya tentang Dian Yulianovi dari Polri. Ini salah satu temuannya menarik ya, bahwa ternyata memang Dian Yulianovi ini kan bagian dari generasi milenial ya, generasi milenial yang sesungguhnya persis seperti teorinya Profesor Mia Bloom dari Georgia University, bahwa target kelompok-kelompok radikal ekstremis menyasar kalangan milenial itu menggunakan skema psikologi. Jadi anak-anak muda yang merasa teralienasi, ya,
sendiri, merasa tidak punya teman, merasa terasing dari dunianya, itu mudah tertarik. Karena apa? Seperti yang tadi awal saya sampaikan, ya, bahwa dalam konsep radikalisme sosial media itu simulasi, simulakra itu bermain, ya, bagaimana hayalan-hayalan itu dikemas seolah-olah menjadi fantasi yang real, padahal tidak real, misalnya. Nah, Dian Yulianov itu begitu kasusnya. Dia orang tuanya tidak radikal. Dian Yulianovi orang tuanya tidak radikal, tapi kenapa dia menjadi radikal? Ya efek dari sosial media. Pertamanya dia hunting, ya, di grup-grup, kemudian menemukan, wah ini kok kayaknya ceramahnya menarik, dia perhatikan, lalu terjadi komunikasi chatting, kan begitu tuh kalau kita engage dengan sosial media. Hai Mbak, hai Mas, salam kenal, saya dari, kan ada interaksi-interaksi itu. Padahal sifatnya anonim, ya. Anonim itu kita tidak tahu identitas. Nah dari situ intent, lalu terjalin komunikasi, ya sudah didoktrin dengan ideologi-ideologi radikal ekstremis, masuklah dia. Bahkan jalinan relasi dengan suaminya pun secara online di kalangan mereka. Gila kan, kita tidak tahu siapa, dari mana, bagaimana, ini itunya dan lain-lain. Tapi ya percaya saja. Karena apa? Digerakkan oleh emosi-emosi yang sifatnya simulasi tadi. Hayalan-hayalan yang menjadi sebuah fantasi, padahal itu realitas yang maya. Nah, radikalisme itu juga gitu. Dijanjikan surga, dijanjikan kesenangan, kebahagiaan, mati dengan cara syahid, istilah mereka. Nah, di luar batasan geografis ini, ya, yang menurut saya itu menjadi salah satu pemicu di mana seseorang menjadi radikal tidak perlu seorang ustadz. Artinya ustadz itu ya hanya lewat YouTube saja ustadznya, tidak perlu anjang sana misalnya. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Ya. Ini apabila ya seseorang yang tidak memiliki saya tidak mau bilang kemapanan ya, karena manusia yang disebut mapan itu kadang berlebihan. Artinya gini, tidak punya sandaran livelihood, ya, sumber penghidupan yang jelas. Ini menjadikan seseorang rentan. Saya masih percaya teori itu. Dalam banyak kasus saya masih percaya. Karena apa? Jaringan-jaringan ekstremis mereka juga menjanjikan keuangan gitu. Jangan dikira itu sebuah hal yang sifatnya gratis, tidak. Mereka kadang diberikan pulsa, kadang diberi bantuan, ya. Jadi gini, repot ya. Repotnya adalah kita kan menghadapi fenomena di mana generasi muda ini banyak yang terombang-ambing. Misalnya mau lulus ini ngapain, kerja di mana, ya. Apabila tidak punya skill dan kapabilitas yang mencukupi itu bikin masyarakat bingung loh, terus terang loh. Karena saya penelitian tentang ini. Kebingungan zaman dan peradaban yang tidak pasti itu akibat dari realitas neoliberal, ya, ideologi neolib, ya, pasar bebas dan seterusnya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan itu fakta gitu loh. Problem ini fakta. Nah, eksploitasi ke atas ketidakpastian terhadap ekonomi dan kemiskinan itu ya dimanfaatkan betul. Jadi tidak heran ya, bahkan ada banyak kasus mereka melahirkan yang bayari ya kelompok ini. Itu makanya kita salah apabila kita ini hanya diem. Kita harus melakukan aksi-aksi yang real. Bagaimana membantu mikroekonomi dalam masyarakat tanpa menunggu pemerintah ya, karena pemerintah punya keterbatasan, negara punya keterbatasan, ya maka diri kita inilah yang sebagai agen perubahan itu. Kita ciptakan bentuk-bentuk program bantuan-bantuan yang di mana masyarakat supaya terkendali dari pengaruh radikalisme. Yang ketiga adalah masalah identitas. Tadi sambungannya adalah gini, di mana masyarakat
prekariat, ya, saya menyebutnya masyarakat prekariat adalah yang tidak memiliki kejelasan lahan pekerjaan. Ini kaitannya sangat erat dengan ekonomi, ya, masalah radikalisme itu. Kemudian, ya, itu membuat kebingungan. Apa yang paling mudah untuk menjawab kebingungan dalam masyarakat Asia seperti Indonesia? Tentu saja yang paling menghibur adalah agama. Makanya Karl Marx tidak salah, religion is opium. Menurut saya tidak salah, itu faktanya terjadi. Agama itu memberi penghiburan. Apabila dipegang oleh orang-orang yang tepat seperti Romo. Orang bisa menjadi adem gitu ya ketika sama Romo. Tetapi apabila dipegang oleh seorang yang radikal, pemimpin agama yang radikal, yang kompor-kompor itu, yang intoleran dan lain-lain, ya masuklah dia dalam imajinasi dan simulasi-simulasi itu sehingga berhayal sedemikian canggihnya dengan alat gadget yang telah difasilitasi dan sosial media yang memberi ruang di dalamnya. Klop, radikalisme itu bukan hanya seorang satu single entity komunitas tertentu, tetapi merupakan sebuah rangkaian dari sistem yang ada hari ini, baik itu ekonomi, geografis, dan lain-lain. Makanya kajian antropologi di situ. Terima kasih Mbak Angela. Baik, terima kasih Mbak Nuris. Mungkin ada tanggapan dari Romo Joko, dipersilakan. Ya, saya cuma menegaskan tadi yang dikatakan Mbak Nuris tadi terakhir, ya bisa dibayangkan ya, misalnya Zakiyah Aini itu ya, umur 25 tahun, cita-citanya sudah surga. Kita tuh kan pengen masuk surga, tapi jangan cepet-cepet, tapi kan kalau dia 25 tahun sudah pengen masuk surga. Ya itu karena ajaran-ajaran tadi yang menunjukkan bahwa ya tampaknya yang paling indah adalah surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa buku yang sebenarnya receh-receh, maksudnya penelitian-penelitian umum yang sangat biasa kita baca, mudah dibaca dan isinya itu menarik, menunjukkan tentang bagaimana proses ini. Pertama dulu tahun 2009 buku yang diedit oleh Gus Dur, Ilusi Negara Islam. Bagaimana kelompok-kelompok ini memasuki masjid-masjid NU Muhammadiyah dan merebutnya, bahkan akhirnya mereka jadi sekelompok besar di situ. Atau buku dulu ada buku dari Kanisius itu judulnya Sepotong Kebenaran Milik Alifah. Seorang mahasiswi dari luar Jogja, itu memang Yogyakarta, lalu dia dipengaruhi, lalu akhirnya menyediakan diri, bahkan waktu itu karena ajarannya itu salah satunya adalah poligami, menyiapkan diri untuk siap dipoligami. Mungkin Mbak Nuris pernah membaca. Atau yang terakhir yang sedikit booming kemarin beberapa waktu lalu itu, Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Yang itu buku tentang seorang mahasiswi juga yang setelah masuk ke kelompok ini akhirnya kecewa dan akhirnya menyediakan ini, mengatakan Tuhan izinkan aku jadi pelacur. Sebuah proses yang menurut saya kejujuran di dalamnya itu karena kelompok-kelompok ini punya tadi yang disebut sebagai peer group, kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya terpengaruh di situ. Jadi kalau yang terakhir saya mau mengatakan ya sosial media adalah dunia yang penuh dengan framing dan kita itu benar-benar bisa diarahkan untuk punya tadi yang saya sebutkan sebagai punya dunia sendiri. Dunia ide kita itu berbeda dengan dunia ide realitas yang senyatanya, tapi lalu punya dunia ide bahwa kita dalam ancaman, kita perlu berbuat sesuatu yang kadang-kala adalah tadi melakukan tindakan intoleran kepada yang lain. Begitu Angela, mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan lain biar lebih luas. Baik, terima kasih Romo Joko dan Mbak Nuris. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi kepada peserta, Bapak Ibu dan yang Romo dan yang ingin menanyakan dapat mengaktifkan fitur raise hand atau dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Pak Hendrikus. Apakah Pak Hendrikus ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Pak? Dipersilahkan. Mungkin dibaca saja biar waktunya. WA aja Mbak, dibaca aja. Oh baik. Baik, ada beberapa ya. pertanyaan. Sama-sama Pak. Baik, ada beberapa pertanyaan dari Pak Hendrikus. Yang pertama, mohon info Romo Joko tentang pemikiran intelektual teroris yang tidak melakukan kekerasan fisik justru
justru sulit dipahami ajarannya. Kelompok ini kelihatan santun dan cerdas, tapi baik hati kelihatannya. Bagaimana menandai dan mewaspadai, akhirnya menjauhi kelompok elit, pemikir-pemikir teroris, atau justru harus mendekati dan bersahabat dengan mereka. Ada beberapa pertanyaan lagi juga dari Pak Hendrikus. Yang selanjutnya ada untuk Mbak Nuris, ketercampuran adukan istilah radikalisme, terorisme, serta ekstremisme dapat ditengahi dengan memahami spiritualitas, ajarannya yang tetap percaya Tuhan Maha Baik. Jangan semakin jauh diburu makna dan yang berbeda dan memecah belah. Kembangkan semangat persaudaraan sejati, apapun agamanya adalah saudara. Baik, mungkin bisa ke Romo Joko terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah harus berteman dengan mereka atau tidak? Saya hanya menjawabnya dengan sebuah cerita. Dulu pernah ada tindakan intoleran di daerah Kali Kerapia, di jembatan itu, Salam itu. Itu mau sebuah gereja sudah mau dihancurkan, lalu sudah mulai gerakan menurunkan genteng, sudah mau diturunkan itu, tapi kemudian ada seorang yang datang, orang Katolik daerah situ yang karena mendengar keributan lalu datang, dan rupanya dia berteriak kepada pemimpin dari kelompok itu. Ya, kita sebut saja FPI memang waktu itu. Lalu kelompok FPI itu, kenapa dia bisa berteriak kepada dia? Karena rupanya pemimpin FPI-nya itu adalah teman dulu waktu muda, teman mainnya dia, teman main sepak bola. Nah, kemudian setelahnya terjadilah diskusi, hingga akhirnya pada titik terakhir tidak terjadi perusakan atas gereja itu, yang terjadi adalah ya akhirnya ngobrol dan ya sudah, pokoknya sementara diurus IMB-nya dulu, jangan tahu-tahu membangun gereja. Dari situ saya menangkap bahwa ya perjumpaan dengan yang lain itu bisa jadi adalah sarana untuk dalam pembacaan epistemologi itu falsifikasi, memberi ruang lain, ruang berpikir lain. Intinya misalnya kalau mereka berpikir bahwa orang Katolik semuanya jahat dan semua ingin mengkatolikkan, mengkristenkan, rupanya ada orang-orang Katolik, orang Kristen yang tidak ingin mengkristenkan orang Islam. Dan itu adalah teman saya. Maka perjumpaan macam itu, ya sejauh masih memungkinkan kita lakukan. Toh mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan keras secara ekstrim. Zaman sekarang penegakan hukum lebih tegas dalam hal itu. Yang kedua tadi, apakah berdasarkan, kalau melakukan tindakan berdasarkan kitab suci, kenapa kita masih khawatir? Jawaban saya sederhana, itu ada pertanyaan nomor 2 tadi dari Pak yang sama. Kenapa kita khawatir penggunaan kitab suci? Bisa jadi alasan ini. Ya, kita tahu Pak, sederhana saja saya katakan juga untuk teman-teman yang lain. Kitab suci itu kan ya sabda Tuhan, tetapi ada di tangan manusia. Sabda Tuhan di tangan manusia yang terbatas, dan manusia zaman sekarang seperti dikatakan Mbak Nuris tadi, ya mainnya framing. Jadi kadang-kadang yang sering kali muncul itu kan ayat-ayat yang tidak lengkap, tidak dimaknai secara mendalam, tapi maknanya hanyalah soal permusuhan, perlawanan, dan sebagainya, yang nyatanya berbuah pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja yang ingin saya jawab. Terima kasih kepada Romo Joko. Selanjutnya kepada Mbak Nuris, kita silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hendrikus. Ya, halo Pak Hendrikus, sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Campur aduk istilah radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Sebenarnya menurut saya sih, masing-masing itu maknanya tetap beda lah ya. Yang mencampur adukkan itu kadang memang bagaimana cara media memframingnya. Bisa jadi seorang jurnalis memang tidak paham dari ketiga istilah ini, sehingga itu melebar kemana-mana dan menjadi konsumsi pengetahuan secara kolektif gitu. Maka ditinjau dari sisi akademik, jelas ketiganya berbeda. Mungkin saya ulangi lagi ya, bahwa radikalisme pada mulanya yang positif menjadi negatif ketika abad 20. Lalu terorisme ya, istilah terorisme ini bukan baru juga. Fenomena terorisme itu bahkan ada sebelum konsep negara modern.
Yang paling parah ketika revolusi Perancis. Siapa pelaku terorisme pada masa itu? Bahkan pelaku terorisme itu bisa saja negara kepada rakyatnya, gitu. Jadi terorisme itu harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, ya. Nah, persoalannya memang di abad 21, di mana istilah terorisme ini mengerucut pada satu kelompok tertentu. Taruhlah ketika berbicara lahirnya ISIS. Siapa yang mendanai persenjataan ISIS? Ngomong dalam konteks hubungan internasional, ya. Ini bagian dari isu HI. Ya ada NATO, ya ada Amerika juga. Siapa yang mensuplai bom-bom dan juga senjata? Dari mana orang-orang sipil Middle East yang miskin itu bisa belanja alat-alat yang mahal? Logikanya begitu. Lalu ya, kita baca buku terbarunya Yuval Noah Harari tentang tantangan abad 21. Bahwa terorisme itu kalau kita lihat lebih jauh, ya, Yuval Noah Harari itu seorang Yahudi, sejarawan dari Israel. Ini dia mengatakan bahwa korban dari terorisme itu mayoritas dari negara-negara Muslim sendiri. Kalau dihitung secara statistik, mayoritas yang meninggal juga orang-orang Islam sendiri. Sekian juta populasi Muslim yang terbunuh di Middle East akibat ISIS, akibat Al-Qaeda. Ya, ini yang tadi saya maksud bahwa kita itu menghadapi dalam tanda kutip roh jahat, ya, bagian dari terorisme itu yang lebih kompleks, yang lebih multi disiplin dalam varian-variannya, di mana kita kadang terjebak pada istilah-istilah yang sudah common. Nah, lalu ekstremisme. Dulu kita tidak mengenal istilah ekstremisme, ini yang baru. Ya, ekstremisme itu baru, saya kira 10 tahun lah pasca istilah WTC, ya. Yang dulu terorisme ini hanya dilekatkan dengan sebuah tindakan kejahatan extraordinary berdasarkan afiliasi politik. Ekstremisme ini menggabungkan keduanya. Sebuah tindakan kriminal atau kejahatan extraordinary yang menggabungkan ideologi politik sekaligus ideologi agama. Makanya seseorang yang meyakini keagamaannya pada tahap radikal, dia akan lebih mengerucut lagi pada tahap ekstrim. Yang tadi saya maksud sebagai takfir itu ekstrim itu. Ya. Radikal tidak masalah, tidak ada hukumnya kok untuk negara melarang seseorang menjadi radikal. Malah harus. Kalau seorang Kristen tidak paham kekristenannya, seorang Muslim tidak paham keislamannya, ya misalnya, atau seorang Hindu yang tidak paham kehinduannya, itu memang kemudian rentan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok jahat ini, ya, entah dari identitas agama apapun. Sehingga radikalisme itu menurut saya justru harus. Seseorang menjadi radikal itu harus. Bagaimana membedakan antara Sunni, misalnya dalam Islam, ya, antara Wahabi, antara Salafi, antara Ahmadiyah, Syiah, dan lain-lain. Nah, kalau tidak tahu itu bahaya menurut saya. Oh, ternyata seorang Imam Maliki itu walaupun Muslim boleh juga kok kita menyentuh anjing, tidak masalah misalnya. Kan ada sebagian Muslim tidak memperbolehkan anjing misalnya. Kalau saya dalam hal anjing ya Imam Maliki. Misalnya ya saya biasa saja, tidak menganggap anjing itu sesuatu yang menakutkan dan dihindari misalnya. Nah, hal-hal yang ini, hal-hal seperti ini merujuk pada bahwasanya tugas agamawan seperti seorang Romo ini dan tugas kita bersama tentu saja, sehingga kita bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Karena apa? Bahasa
itu bisa lebih membunuh dibanding senjata menurut saya. Sudah terbukti di abad ini. Kita tidak bisa membedakan masyarakat kita mana yang radikal, mana yang teroris, mana yang ekstremis, sehingga penangkapan terjadi di sembarang tempat. Wah, ini ekstremis, nah ini teroris, ya udah tangkap aja. Padahal tidak melakukan kejahatan, dia hanya radikal. Contohnya begitu. Nah, saya ingin membagi sebuah cerita. Ya, kalau tidak salah sekitar tahun 2017 di New York, seorang ekstremis yang melakukan tindakan bom bunuh diri. Ya, keluarganya padahal tidak radikal. Keluarganya ya Muslim Amerika yang biasa, yang moderat, pluralis. Tapi kok seorang anak muda ini tiba-tiba dengan nekatnya melakukan aksi tindakan bom bunuh diri di New York, ya, pada tahun 2017. Itu ternyata setelah diketahui bahwa ponsel atau gadget dia penuh dengan video-video propaganda ISIS. Sekitar 90 video dan 3.000-an foto. Nah, gini maksudnya. Dari kasus ini kita belajar bahwa imajinasi, ya, yang ada di dalam dunia maya, di dalam dunia virtual, itu tidak serta-merta pasif loh. Ya. Misalnya Mbak Angela nih, tiba-tiba lagi santai, atau Mbak Uli lagi santai buka IG. Nah, muncul Jogja kuliner gitu kan. Apa yang ada di dalam konten Jogja kuliner itu? Wah, makanan, sate, bakso, spaghetti, macam-macam. Saya yakin seorang Mbak Uli atau Mbak Angela misalnya, ketika melihat itu, kok jadi lapar ya? Kok kayaknya enak ya? Gitu loh. Nah, begitu juga dalam hal imajinasi radikalisme keagamaan. Kayaknya saya akan selamat ini, misalnya ikut kelompok ini. Kok kayaknya enak, saya akan mendapat kesejahteraan. Dosa-dosa saya diampuni. Saya manusia yang selamat dan masuk surga. Ya mirip halnya dengan tadi yang saya contohkan, bahwa di IG Mbak Angela melihat seorang artis menggunakan lipstik yang wah luar biasa. Jadi tergerak untuk ingin membeli lipstik itu. Itulah the power of media, termasuk dalam radikalisme. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan ya para pemilik saham, para pemilik modal. Media tidak akan memberhentikan konten-konten radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. That's the problem. Itu dulu Mbak Angela. Baik, terima kasih Mbak Nuris untuk jawabannya. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand. Tadi ada Saudara Haryanto, apakah ada pertanyaan? Boleh. Oh baik, dipersilakan. Tadi disampaikan juga untuk menjadi, selamat siang Ibu Nuris, maaf. Tadi disampaikan juga untuk menjadi radikal itu melalui proses yang lama. Tidak sekedar itu dirayu kemudian jadi. Di dalam situasi saat ini, di dalam dunia medsos, tentunya dan lihat situasi yang ada, kadang tidak hanya karena faktor ekonomi, kemudian identitas, kemudian juga mungkin kebingungan ya yang kadang mungkin menjadi faktor banyak untuk ikut. Tapi ternyata kenyataan juga ada mungkin yang mereka yang sudah mapan, juga pintar, cerdas lah, mereka justru menjadi terlibat di dalam gerakan radikalisme itu sendiri, yang tentunya radikalisme yang tidak benar, yang dalam arti radikalisme yang tidak benar. Yang kami tanyakan, untuk bagi mereka yang cerdas, kemudian yang tidak sudah memiliki identitas lah, yang sudah mapan, kenyataannya mereka ada. Itu bagaimana ya kita untuk bisa, mungkin kita sebagai yang saat ini sering berkomunikasi dunia medsos, ini
untuk bisa mengerti mereka-mereka itu siapa, di mana, seperti itu. Kadang karena kita mungkin mereka pintar sehingga rayuan-rayuan psikologi yang dia sampaikan kita untuk mengarah ke radikalisme mereka itu halus. Untuk mengetahuinya itu seperti apa ya? Untuk mencegah mungkin cara-cara untuk mencegah biar kita tidak larut ke dalam gerakan mereka. Itu aja Ibu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah dari Mbak Nuris atau dari Romo Joko dulu ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Herianto? Baik, mungkin Mbak Nuris dulu bisa menjawab pertanyaan dari Saudara Herianto. Terima kasih Mas Hari. Jadi kita kan menghadapi era borderless, tanpa batas ruang dan waktu. Hari ini ya, kita kan bagian dari masyarakat digital. Apakah, pertanyaannya kan apakah yang berperan dalam permainan-permainan digital itu kelompok tertentu? Tentu saja kan tidak ya, termasuk pada tataran fenomena radikalisme dan ekstremisme ini. Nah, di ruang yang tanpa batasan-batasan geografis tadi, ya, bahwa memang ada sekelompok kelas sosial yang dimana secara ideologi DNA-nya itu, harus saya katakan dengan tegas, radikalisme itu bisa karena faktor DNA-nya, ya, yang biasanya sifatnya turun-temurun. Misalnya kan terorisme di Indonesia bukan hanya hari ini ya, sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, terutama pada masa-masa lahirnya seperti DITII, NII gitu ya. Nah, mereka tidak mati, masih hidup dan langgeng. Karena apa? Ini yang saya maksud sebagai lahir karena warisan ideologi itu, sehingga mereka melanjutkan. Ya. Contoh, kenapa orang-orang yang terpapar radikalisme atau ekstremisme itu ternyata bahwa teori yang mengatakan akibat dari benturan sosial ekonomi tidak berlaku. Menurut saya tetap berlaku sampai kapanpun. Tetapi di sisi lain, kok ada kelas menengah? Nah, dia punya kekayaan. Ya, taruhlah yang bom Surabaya, itu tetangga saya dari Banyuwangi. One of the richest people. Salah satu orang terkaya di Banyuwangi, tuan tanah. Tapi bisa menjadi ini. Walaupun keluarga dari pihak perempuannya tidak radikal. Tapi ternyata memang suaminya, ya, kasus Surabaya ini, dari awal mewarisi ideologi itu. Dalam hal ini JAD. Nah, lalu kenapa kelas menengah ini bisa menjadi bagian di dalamnya? Kan harus kita lihat lebih komprehensif ya, bahwa persoalan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu bukan melulu perjuangan agama, tapi menjadi bagian dari perjuangan politik. Nah, pada tahap perjuangan politik, ada sekelompok masyarakat yang memang itu benih-benih sejak awal sudah ada melalui garis keturunan atau DNA ideologi. Ya, yang dimaksud keturunan itu bukan biologis ya, artinya memang sudah mewarisi ideologi. Jadi gini, kalau saya gambarkan kelompok-kelompok seperti ini itu bermetamorfosis ya. DITII dilarang ketika masa Soeharto. NII dilarang. Tapi apakah mereka mati? Organisasinya mati secara kelembagaan. Tapi ideologinya tidak. Termasuk FPI hari ini, HTI hari ini.
Ideologinya tetap menyala-nyala, tapi markasnya tidak ada lagi. Kantornya sudah tidak eksis lagi, struktur keorganisasiannya sudah hancur lebur. Siapa yang bisa membunuh ideologi? Negara tidak mungkin bisa. Itu bahayanya ideologi. Nah, termasuk pada tahap tertentu, ya, ideologi radikalisme, ekstremisme maupun terorisme ini yang sudah mengakar pada golongan orang-orang yang memiliki cita-cita sama tentang negara Islam misalnya, apapun akan diperjuangkan untuk mewujudkannya lewat cita-cita politik itu, dengan mengorbankan segala yang dia miliki. Nah, itu terbukti banyak di lapangan. Mereka melakukan charity, ya, atau amal, sumbangan dan lain sebagainya. Belakangan misalnya JI ini, JI itu kan memang ini ya, bagian dari NII ya. Jadi di mana walaupun dia sebagai sel tidur, istilah Densus 88 itu sel tidur, ya mereka masih aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tadi Romo menyampaikan pandangan Nur Huda Ismail ya, Mas Nur Huda Ismail itu ex-JI, bahwa sesungguhnya organisasi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu jangan dilihat sebagai hitam putih ya. Kenyataannya misalnya begini, mereka juga membuat semacam pelayanan sosial, membantu orang-orang yang miskin, yang dhaif, yang lemah. Mereka memberi modal usaha kepada orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Mereka memberi pertolongan-pertolongan medis ketika negara abai dengan kelompok-kelompok yang termarginalkan seperti kelas sosial ekonomi tertentu. Yang menjadi masalah adalah apabila ideologi itu dijalankan sebagai sebuah konsep negara, maka jelas menyalahi hukum. Kita NKRI, kita demokrasi, kita Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu udah taken for granted. Apabila diganti, ya itu jelas menyalahi undang-undang. Maka disitulah mereka terkena pasal di mana jaringan-jaringan radikalisme dan terorisme yang mengancam kedaulatan negara, dalam hal ini Pancasila, ya maka memang menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Padahal mereka melakukan kebaikan ya, di satu sisi. Tapi bahwa cita-cita ideologi untuk mendirikan negara Islam itu sebuah ancaman betul bagi kita yang nasionalis. Di mana ruang untuk orang-orang seperti Romo, seperti saya sendiri. Saya seorang Muslim, saya bisa saja minoritas. Karena saya ingin mempertahankan yang marginal-marginal itu menjadi sebuah konsep bineka yang utuh gitu. Nah, ini jahatnya di satu sisi yang apabila kita tidak mampu mencegah dan menanggulangi, maka radikalisme tidak hanya direbut oleh kelompok-kelompok yang termarginalkan, tapi digenggam oleh mereka-mereka yang sudah mapan. Bahkan di antara mereka menjadi tokoh politik misalnya, dan menduduki jabatan terpenting. Itu fakta yang ada. Ya. Nurdin Emtab misalnya, seorang terdidik, seorang profesor, ahli engineering. Dia dari keluarga kaya. Osama bin Laden, seorang kontraktor, pengusaha minyak, kurang kaya apa, tapi ideologinya. Nah, sebenarnya yang bermasalah itu bukan ternyata aspek kelas sosial di dalamnya, tetapi aspek ideologinya. Ini yang paling susah. Makanya kenapa program seperti deradikalisasi yang telah dilakukan BNPT atau Densus atau Kemenak, ketika yang dihadapi
kelompok-kelompok yang memang secara ideologi itu turun-temurun, biasanya lebih susah. Beda dengan kelompok-kelompok yang karena faktor identitas sosial, ekonomi, atau jargon-jargon politik yang sedang menjadi racun-racun di dalam pengaruh pikirannya itu. Itu Mas Haryanto ya dari saya. Ya, terima kasih Bu Nuris. Baik, terima kasih. Apakah dari Romo Joko ada tambahan, Romo? Ya, saya lebih mau menjawab yang di chat itu dari Romo Effendi dan juga Pak Enrikus. Soal tadi sudah ditegaskan hubungannya antara radikalisme dengan politik apa. Mbak Nuris sudah mengatakan bahwa radikalisme itu dibaliknya adalah politis, dan kalau sedikit mau menyinggung Marxis, ya ini dibaliknya juga ada ekonomi, kepentingan ekonomi yang tadi yang disebutkan jelas bahwa ada kepentingan Amerika, ada kepentingan ya kelompok-kelompok tertentu yang mengambil keuntungan dari situasi yang kacau di negara-negara Timur Tengah dan juga di tempat kita. Nah, dalam hal tertentu radikalisme membantu politik itu untuk mencapai posisi tertentu dengan apa yang kita sebut sebagai politik identitas. Memainkan identitas supaya bisa menjadikan, dalam bahasa sederhananya itu, menyeragamkan orang. Jadi kalau di dalam gambaran saya itu, kalau ada dalam sebuah tempat itu ada babi, ada bebek, ada ini semua dibuat seperti bebek. Sehingga ketika bebek itu diarahkan, mereka makannya sama, lalu pemikirannya sama, lalu tinggal diarahkan kemana dengan mudah. Dalam berbagai bentuknya, entah tindakan intoleran, entah dalam bentuk pemilihan politik, entah dalam bentuk menyingkirkan yang lain. Maka salah satu yang menjadi permasalahan kita saat ini di berbagai tempat itu adalah semakin minimnya ruang perjumpaan lintas identitas. Kalau teman-teman tahu, di tempat kita sekarang semakin banyak misalnya perumahan-perumahan dengan kelompok tertentu. Dulu gereja Katolik itu punya begitu banyak, sampai saat ini juga masih banyak, tetapi ya tidak begitu sangat moncer. Sekolah-sekolah berbasis agama, ya sekolah-sekolah Katolik, yang dalam banyak hal menjadi tempat perjumpaan dengan orang-orang beragama lain. Tapi sekarang ya banyak orang beragama lain juga punya sekolah-sekolah itu yang memang waktu itu hanya Katolik. Kita kehilangan tempat perjumpaan lintas identitas di dalam sekolah-sekolah Katolik. Di sekolah-sekolah negeri, beberapa yang terjadi itu adalah di beberapa sekolah itu orang Katolik, anak-anak saya di paroki itu yang ada yang cerita, yang Katolik dan Kristen itu dijadikan satu kelas, Romo, supaya gampang pelajaran agamanya. Padahal itu lalu mengurangi tempat perjumpaan tadi, ruang perjumpaan tadi, menjadikan mereka seragam sehingga mudah diarahkan, lalu pemikirannya juga ke arah sana. Politik identitas dimainkan untuk dibingkai, untuk menjadi cara bagi orang-orang tertentu untuk meluluskan pemikiran mereka, meluluskan kepentingan mereka, menjadikan orang-orang ini lalu digerakkan. Karena politik di Indonesia ya masih kita mengarah pada politik elektoral ya. Belum, kita itu di Indonesia itu kan menjadi sedikit miskin itu karena kita bukan politik ideologis gitu lah. Politik ideologis itu ya memang punya jargon pemikiran yang kuat sehingga orang tidak sampai kepada pemikiran bahwa politik itu ya pragmatis. Yang penting saya menang, saya pindah partai mana terserah. Yang penting saya ada posisi. Dan tadi kalau dengan cara-cara tertentu, bahkan dengan memainkan isu agama untuk memenangkan perpolitikan, akhirnya ya dalam banyak hal lukanya itu panjang sekali. Anda semua tahu yang namanya pemilu 2014, 2019 itu kan benar-benar pemilu dengan bau agama yang luar biasa ngeri. Bau agama yang luar biasa ngeri karena identitas agama sangat dimainkan di sana hingga akhirnya ya endingnya adalah seakan ada binari. Kalau Mbak Nuri tadi mengatakan tentang soal hadrun, kampret, apalagi kecebong, itu kan ungkapan-ungkapan yang muncul pada masa itu yang sebenarnya baru terus-menerus menjadi hal yang nggak tahu. Di tengah-tengah kedua pemilu itu kan ada pemilu Jakarta juga yang begitu
mengerikan dengan isu agama yang tampak-tampaknya mau menunjuk bahwa A itu adalah lebih baik daripada B dan macam-macam. Nah, selanjutnya saya mau mengatakan di media sosial kita salah satu sekarang yang menarik dan menjadi kemarin juga saya meneliti kelompok ini itu adalah kelompok-kelompok garis lucu. Beberapa kelompok yang mencoba menemukan ruang perjumpaan yang lucu antar agama, yang dalam hal itu tidak ingin membuat pembicaraan tentang agama itu sungguh benar-benar kontra atau macam-macam. Ketika ada bom di Makassar itu, ya orang mengatakan ada kata-kata di luar gereja tak ada keselamatan. Maka teroris itu datang ke gereja untuk mati dan diselamatkan. Matinya kan di gereja. Itu gambar sederhana saja. Yang untuk mengatakan bahwa ada ruang pemikiran untuk orang muda lalu disadarkan bahwa agama tidak sekejam itu. Agama itu asik. Tuhanku adalah Tuhan yang maha asik. Dalam konteks tertentu, ini adalah sebuah kontranarasi terhadap upaya-upaya untuk membawa, menyeret-nyeret dalam bahasa saya, menyeret-nyeret agama ke dalam isu politik, menyeret-nyeret agama kepada isu pertentangan satu dengan yang lain, kelompok A dan kelompok B. Itu menjadi permasalahan untuk ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Joko. Baik, terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah memberikan pertanyaan yang memberikan pertanyaan baik melalui secara langsung maupun lewat kolom chat. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir untuk dalam webinar hari ini. Dan selanjutnya kita ke sesi terakhir, yaitu ada closing statement dari kedua pembicara kita tentang bagaimana kita sebagai kaum muda supaya lebih bijak menyikapi isu radikalisme di media sosial ini. Baik, yang pertama kepada Romo Joko, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk acara ini yang luar biasa yang mengajar kita, membantu kita untuk memahami situasi di sekitar kita. Seringkali orang muda Katolik, juga saya orang Katolik, seringkali kita itu merasa bahwa kehancuran Indonesia ini bukan karena kita, tapi sadar seperti saya katakan di awal tadi, Indonesia itu adalah satu kesatuan. Kalau ada yang sakit, yang lain juga sakit. Dan nyatanya ini adalah masalah kita. Salah satu yang saya tadi kritik dari cara bermasyarakat kita sekarang adalah masyarakat yang apatis terhadap hidup kebersamaan, takut berpolitik, takut berrelasi dengan yang berbeda, gerakannya hanya seputar altar di gereja, misa, dan macam-macam. Semoga Anda semua menjadi saudara bagi yang lain, sehingga semakin terbentuklah masyarakat yang rukun, masyarakat yang terdiri dari pluralisme, artinya masyarakat yang bisa belajar satu dengan yang lain, sehingga tidak ada jalan bagi radikalisme untuk memasuki ruang pikir teman-teman kita, juga ruang pikir kita, mengingat bahwa kita pernah hidup bersama dalam kerukunan. Semoga Anda semua menjadi pribadi-pribadi yang melahirkan imajinasi persaudaraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali Romo Joko. Selanjutnya kepada Mbak Nuris, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Angela. Saya juga mengucapkan sangat mengapresiasi kepada para peserta. Ini ada dari teman-teman lintas iman juga tentunya yang hadir pada diskusi kita siang ini. Saya sederhana saja ya, bahwa kita di era cyber mesti pandai-pandai beradaptasi. Ya, baik dari kalangan yang muda maupun kalangan yang lebih senior. Kenapa kita perlu beradaptasi? Karena memang dunia ini mengalami perubahan dan pergerakan yang dimana itu di luar dugaan. Ya. Nah, agama maupun hukum positif cenderung lambat merespon ini. Sesungguhnya kelemahannya di sana. Bukan berarti agama tidak punya kuasa untuk beradaptasi, tidak. Tapi bagaimana kita masyarakat yang beragam sekaligus beragama ini ya
mampu beradaptasi pada perubahan zaman, di mana kitalah sebagai pemegang dari peradaban ini. Ya, terutama teman-teman yang muda, kita sama-sama dari generasi muda ini, mari bersama-sama ya, kita bangun narasi-narasi perdamaian. Kita balas hate speech menjadi love speech. Kita balas kebencian menjadi cinta kasih. Kita balas kekikiran menjadi kefakiran, menjadi amal kebijakan, ya, yang dimana kita bisa pelan-pelan memperbaiki situasi hari ini. Di era cyberspace, ya, masyarakat itu sebenarnya anonim. Tapi saya sungguh percaya bahwa walaupun di dalam algoritma ini kita anonim, ya, kita nggak pernah tahu identitas masyarakat yang sesungguhnya di dunia maya, di sosial media. Tetapi saya percaya bahwa setiap manusia itu punya lentera cahaya-cahaya kebaikan, di mana kita sentuh kebaikan itu sebagai manusia yang memiliki akar rohani, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli dari mana. Maka kebencian itu ya hanya bisa dikalahkan dengan cinta. Termasuk radikalisme yang dianggap seperti sesuatu yang jahat, kita kampanyekan radikalisme yang baik, bahwa sesungguhnya hal yang negatif itu bisa diimbangi dengan berbagai macam hal yang positif. Nah, saya mengajak teman-teman muda semuanya, ya, kebetulan dari komunitas mahasiswa Katolik, jangan ragu dan jangan takut sekalipun. Ya, kita semua mewarnai dunia yang beragam ini. Jangan pernah takut. Radikalisme, ekstremisme, terorisme itu tugas negara yang melindungi kita semua sebagai warga negara. Teman-teman yang dianggap sebagai minoritas, jangan pernah merasa minder atau inferior atau merasa ini. Terus kita kampanyekan, ya, pesan-pesan Nabi, ya, sebagai hambanya, sebagai hamba Tuhan yang kita menyampaikan segala sesuatu dalam proses perdamaian bersama untuk kebaikan Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Angela dan semua yang hadir. Saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nuris yang sudah menyampaikan closing statement pada siang hari ini. Dan izinkan saya untuk menyimpulkan dari awal tadi materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, bahwa kita perlu memahami tentang apa itu radikalisme yang sesungguhnya, supaya kita bisa memilah bagaimana batasan-batasan radikalisme itu. Dan media sosial ini dapat menjadi peluang bagi kita untuk menyebarkan isu-isu perdamaian, untuk memerangi isu-isu radikalisme yang ada di media sosial. Semoga kita mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman ini dan bisa sama-sama membangun narasi perdamaian dan melahirkan imajinasi persaudaraan, dan semoga kita bisa menjadi saudara bagi yang lainnya juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, ada Mbak Nuris dan Romo Joko yang sudah menyampaikan materi hari ini dengan sangat baik dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Romo, dan teman-teman yang sudah hadir dalam acara webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita dapat berguna bagi teman-teman semua dan dapat menjadi semangat bagi kita untuk memerangi isu-isu radikalisme saat ini. Baik, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin yang membutuhkan sertifikat, nanti bisa menghubungi nomor yang ada di poster, dan nanti bisa disebutkan bahwa membutuhkan sertifikat untuk webinar hari ini. Baik, yang terakhir kita akan masuk ke sesi foto bersama. Kepada teman-teman, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, untuk sesi foto saya mohon bantuan dari Mas Wahyu untuk memandu. Baik, terima kasih. Di tempat saya ini ada beberapa layer, jadi silahkan Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bergaya dengan gaya yang paling bagus dan tetap tersenyum karena tidak tahu ada di lembar yang keberapa. 1, 2, 3. Semua, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Vita. Terima kasih.
Mas Wahyu untuk bantuannya. Selanjutnya kita ke sesi penutup dan akan ditutup dengan doa bersama. Dipersilahkan kepada Christine untuk Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengakhiri pertemuan kita ini. Nah, untuk doa penutup saya pimpin secara Katolik untuk saudara-saudara yang lain dapat menyesuaikan sesuai kepercayaannya masing-masing. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, syukur dan terima kasih banyak atas berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan, pada siang ini kami telah menyelesaikan webinar kami. Kiranya Tuhan, pertemuan kami ini dapat memberikan banyak berkat untuk kami, terutama dalam menyikapi isu-isu radikalisme dan menjadi pribadi yang dapat memberikan imajinasi yang baik dalam menggunakan media sosial. Dan jadikanlah juga kami pribadi yang dapat menerima sesama tanpa harus memilih, dan menjadikanlah kami orang-orang yang benar setia kepadamu. Tuhan yang Maha Baik, selepas dari sini kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Kiranya Engkau selalu beserta kami, memberkati kami dalam setiap kegiatan kami. Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Christine yang sudah memimpin doa penutup. Baik, terima kasih sekali lagi kepada peserta, Bapak, Ibu, dan Romo sekalian, serta kedua narasumber. Sampai ketemu lagi kita di acara webinar dan maupun di acara-acara lain selanjutnya. Terima kasih untuk partisipasinya.